Perkenalkan, nama saya Nur Fitrianti SPD, CGP Angkatan 9 dari SDN 2 Inten Jaya, Kecamatan Cimerga, Kabupaten Lebak. Saya di sini akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tugas dari koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa saya sudah berhasil melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum. Dulu saya juga beranggapan bahwa murid adalah seseorang yang dapat diperintah oleh guru. Tetapi semua itu salah. Ternyata setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya, bahwa setiap anak memiliki kodrat alam, sehingga setiap anak itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Seorang murid juga memiliki bakatnya sendiri. Tugas seorang pendidik adalah menuntunnya agar ia dapat mengembangkan kodrat alam tersebut sesuai dengan kodrat zaman. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa semua murid dapat mengikuti cara belajar yang dilakukan oleh guru, asalkan ia memperhatikan penjelasan guru dan rajin berlatih. Di situ saya sadar, setelah mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya, yaitu murid sebagai subjek pembelajaran, merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik harus memfasilitasi belajar peserta didik agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya. Saat ini proses pembelajaran di kelas saya berlandaskan sistem AMON. Pembelajaran yang dilakukan di kelas bertujuan untuk mendidik anak sebagai subjek, bukan objek. Anak adalah pusat pendidikan. Dalam pembelajaran tidak menghendaki paksaan-paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang dengan selamat, baik lahir maupun batinnya. Menyadari bahwa setiap anak istimewa, unik dan memiliki potensi dalam dirinya. Merdeka belajar. Dalam sistem AMO, anak dididik di sekolah sesuai dengan bakat dan minat. Pendidik sebagai tuturi handayani berperan dalam menuntun, mengasuh, membimbing anak sesuai kodratnya agar jiwanya merdeka lahir dan batin. Guru memberikan kebebasan pada anak dalam memilih gaya belajar dan mereka sukai. Dari yang tadinya hanya menuruti instruksi berubah menjadi merdeka belajar. Setelah memahami anak, hal yang dapat saya terapkan di kelas agar mencerminkan pembelajaran KHD, melakukan diagnostik non-kognitif awal tentang gaya belajar anak, model pembelajaran yang diinginkan anak, dan penugasan yang ingin anak lakukan. Selain itu juga saya mendesain kelas saya menjadi lingkungan yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar agar anak betah berada di dalam kelas. Anak juga nyaman berada di kelas dan merasa tenang di dalam kelas. Saya menyadari bahwa tiap anak memiliki keunikannya. Walaupun beberapa anak tidak memiliki ketertarikan suatu mata pelajaran, pasti dalam dirinya ada keistimewaan. Gali potensi tersebut dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ini dihubungkan terintegrasi budaya lokal dalam kegiatan sekolah. Dalam kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan di sekolah, anak-anak dibiasakan dengan melakukan permainan tradisional seperti kubak sodor, permainan congklak, dan permainan ucing-ucingan sesuai dengan permainan yang ada di daerah saya, yaitu daerah Banten. Kesimpulan,
Dasar-dasar dari pemikiran KHD harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu dengan penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis KHD. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.